ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang penyajian data. Nah, apa sih yang harus kalian ketahui tentang penyajian data? Harus tahu dari yang paling awal, yaitu statistik dan statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta cara mengambil kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Jadi ini yang akan kita lakukan di penyajian data, ya. Jadi kalau statistik itu adalah sekumpulan fakta-fakta atau angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data-datanya kita pindahin ke dalam tabel atau diagram. Nanti di sini kita diminta untuk menyusun suatu data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram garis, batang, lingkaran, dan piktogram. Oke? Nah, data itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah sesuatu yang diberikan. Nah, identitas diri, kalau kita memberikan identitas diri ke orang lain, berarti itu data diri kita. Kita memberikan data kepada orang lain, berarti sesuatu yang kita berikan gitu. Data adalah keterangan yang diperoleh untuk memecahkan suatu masalah atau gambaran mengenai suatu keadaan. Nih, kalau misalnya di kelas nih, misalnya data jumlah laki-laki dan jumlah perempuan atau data jumlah siswa di kelas 7 misal gitu. Nah, kalau kalian tahu data, berarti kalian tahu datum. Datum itu adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Nah, jadi datum-datum dulu yang diperoleh, kemudian datum-datum itu dikumpulkan, jadilah data. Maka ada datum dulu baru ada data, sehingga dibuat di sini adalah datum merupakan bentuk singular dari data. Berarti kumpulan-kumpulan datum itu menghasilkan data. Data itu bentuk jamaknya dari datum gitu. Jenis-jenis pengumpulan data. Yang pertama data kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Kalau dia bilang kuantitatif berarti kuantitas. Kalau kuantitas berarti berhubungan dengan angka, numerik. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa angka. Contohnya apa sih? Data tinggi badan siswa, data jumlah guru di suatu sekolah. Terus data apa lagi? Data jumlah siswa di suatu sekolah, misal gitu ya. Terus ada data kualitatif, yaitu data kategori. Data yang diperoleh dari pengamatan sifat atau keadaan suatu objek. Jadi bukan angka. Jadi data kualitatif ini bisa diperoleh dari angket yang sering biasa kita isi gitu ya. Nah, contohnya adalah pekerjaan. Misal pekerjaan orang tua itu apa? Pegawai kah, wira swasta kah, petani, pedagang. Berarti kita pilih satu, misalnya pedagang gitu ya. Kemudian ada lagi contohnya tingkat kepuasan. Kalau tingkat kepuasan berarti apakah kita puas terhadap sesuatu. Misalnya kita pilih puas. Nah, dari situ biasanya data kualitatif ini kita peroleh dari angket. Nah, jenis data dalam statistika. Nah, kalau angket atau kuesioner yang tadi berarti data kualitatif ya, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan perangkat. Perangkat itu bisa berisi G-form gitu ya. Nah, yang berisi jumlah pertanyaan atau kuesioner. Peneliti atau pengumpul data tidak perlu berhadapan langsung dengan responden, jadi hanya diberikan angket aja, kemudian kita sebagai narasumber mengisi angket itu. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5, kita dapat membuat angket yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan acara TV yang disukai dan yang tidak disukai. Cara atau interview, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden. Berarti harus langsung ya. Peneliti atau pengumpul data harus berhadapan langsung dengan respondennya. Contohnya adalah data tentang keadaan atau kondisi suatu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat atau satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara secara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah itu. Gitu. Untuk mendapatkan informasi secara langsung bisa lakukan dengan wawancara gitu ya. Observasi atau pengamatan. Jadi hanya melakukan pengamatan lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan
pengamatan langsung di lapangan. Jadi pengamatan berarti kita melihat-lihat. Nah, peneliti melengkapinya dengan belangko pengamatan atau alat yang diperlukan. Jadi setelah melakukan pengamatan, dilihat apa aja yang terjadi, dituliskan apa aja yang menjadi sesuatu yang sangat dapat dilihat oleh orang-orang, misalnya sangat sensitif gitu-gitu, itu bisa ditulis gitu ya. Contohnya adalah data tentang tinggi badan atau berat badan siswa dalam satu kelas. Kita dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Oke? Nah, ada cara memperoleh data. Data itu bisa diperoleh dengan data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu diperoleh langsung dari sumbernya. Jadi tidak ada orang kedua, orang ketiga. Nah, data ini contohnya adalah data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angka kepada siswa. Data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan gitu ya. Kemudian ada data sekunder. Berarti kalau data sekunder tidak langsung. Nah, tidak langsung. Data ini tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS. Jadi kalau kita mau mengetahui kurs rupiah itu kita peroleh dari Badan Pusat Statistik. Kemudian data banyaknya siswa SMP dalam suatu kota. Kemudian itu bisa kita peroleh dari Dinas Pendidikan. Terus ada data banyak penduduk dari suatu desa. Itu informasinya bisa kita peroleh dari kelurahan. Nah, jadi data-datanya ini kita peroleh dari sumber lain gitu, dari orang-orang yang berhubungan dengan data yang ingin kita dapatkan. Nah, cara penyajian data dalam bentuk tabel. Ini yang pertama banget. Jadi kalau ada misalnya data tertulis di situ, misal dalam satu kelas ada data tinggi badan, misalnya data tinggi badannya adalah 159, 161, 152, dan seterusnya. Nah, data-data ini yang pertama itu harus kita masukkan ke dalam tabel dulu. Nah, ini dia. Contohnya begini, kalau tabel yang pertama ini kan langsung tuh banyak siswanya berapa. Ini biasa disebut dengan frekuensi. Frekuensi, maksudnya kalau nilainya 2, jumlahnya ada 1 orang. Kalau nilainya 3, jumlahnya 3 orang. Kalau nilainya 4, jumlahnya 6 orang. Kalau nilainya 5, jumlahnya 10 orang gitu ya, sampai seterusnya. Nah, data ini disebut dengan data tabel baris kolom. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat kelas diurutkan ke bawah, jenis kelamin diurutkan ke samping. Nah, ini maksudnya apa? Kelas 7A prianya ada 12, wanitanya ada 16. 7E prianya ada 13, wanitanya ada 17. Gitu cara membacanya ya. Dan data ini disebut dengan data kontingensi. Kemudian ada data yang terakhir. Nah, ini dia dalam bentuk interval. Nih, maksudnya apa? Untuk data dari 13 sampai 23, frekuensinya maksudnya jumlahnya, ini adalah jumlah ya, jumlahnya ada 5. Kalau untuk 35 sampai 45, jumlahnya ada berapa? 10. Kalau 79 sampai 89, jumlahnya ada 9. Totalnya berapa? 50. Nah, data ini disebut adalah data tabel distribusi. Oke? Nah, dari sini olah datanya kita bisa olah dalam bentuk diagram. Apa aja itu? Ini dia. Yang bagian ini batang-batang kan? Udah pasti ini adalah diagram batang. Nah, ini dalam bentuk garis nih. Sebenarnya, lihat deh. Diagram batang ini kita bisa ubah dalam bentuk garis. Ini diagram garis ya. Caranya gimana, Miss? Ini, misalnya ini 20 sekian, karena dia tidak pas di 20, 21, misalkan gitu ya. Nah, 21 itu puncaknya di mana? Di sini. Terus, 2008 ada di sini dia. Kita ambil pertengahannya. Terus kita ambil pertengahannya, kita ambil pertengahannya. Berarti ini, si diagram batang ini kita bisa rubah ke dalam bentuk diagram garis dengan cara menarik garis dari titik-titik yang diberikan. Itulah yang terjadi di diagram garis. Sebenarnya ini bisa dirubah jadi diagram batang seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, bisa dirubah jadi diagram batang. Tuh, bisa diubah jadi seperti ini. Nah, begitu. Jadi, untuk membuat diagram garis, kita bisa peroleh dari diagram batang. Bisa, ya. Kemudian, mengolah data dengan menggunakan diagram apa ini? Ini adalah diagram lingkaran.
diagram lingkaran itu ada dua, dalam bentuk persen bisa dalam bentuk derajat bisa. Kalau dalam bentuk persen berarti total satu lingkaran itu adalah 100%. Tapi kalau dalam bentuk derajat, total satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Gitu ya. Nanti selanjutnya ini akan diajarkan cara memperolehnya. Kemudian adalah pengolahan data dengan bentuk gambar seperti ini, yaitu namanya diagram gambar atau piktogram. Piktogram. Nah, maksudnya adalah apa? Nih lihat, keterangannya di sini. Satu bentukan manusia ini mewakili 20 orang. Berarti untuk TK ada berapa orang? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali 20, 160 orang untuk TK. Kalau SD ada 9, berarti 180 orang. Untuk SMP 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 100 orang. Untuk SMA ada 6, berarti 120 orang. Nah, itu untuk diagram gambar atau piktogram. Ada soal-soalnya. Katanya di sini adalah tabel berikut menunjukkan data jenis pekerjaan orang tua atau wali siswa di SMP K5 BPK Penabur. Katanya kalau pekerjaan PNS jumlah orang tuanya 38, BUMN jumlah orang tuanya 24, Polri 28, pegawai swasta 47, kemudian pedagang 23, lain-lain 20. Maksudnya lain-lain adalah selain yang di atas ini gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Kalau PNS berarti ada di sini nih, kira-kira di sini. Ada berapa itu? 38. Nah, beginilah cara menggambarnya. Jadi, pekerjaannya itu ada di sumbu X. Ini ingat ya. Kalau mendatar itu sumbu X. Kalau ini tegak ke atas, berarti ini pasti sumbu Y. Nah, jadi jumlahnya, jumlah orang tua walinya itu ke atas, terus pekerjaannya di bawah. Nah, kalau bisa kita lihat, kan kita harus bisa membaca data nih. Kalau dari tabel seperti ini, dari diagram batang seperti ini, kita bisa lihat. Jadi, orang tua ya, pekerjaan orang tua yang paling banyak itu adalah apa? Wira swasta atau pegawai swasta ya. Pegawai swasta paling tinggi dari tabel ini bisa dilihat. Dari diagram ini bisa dilihat. Kemudian yang paling sedikit apa? Lain-lain yaitu 20. Jadi kalau ditanya, berapa selisih pekerjaan orang tua yang pedagang dengan PNS? Kita lihat pedagang ada berapa? Pedagang itu ada di sini. Nah, pedagang itu ada di sini. Berarti ini ada 23, PNS ini ada 38. Kalau ditanya selisih berarti tinggal dikurangin ya. Tinggal dikurangin. Berarti selisihnya adalah 15. 15 orang. Nah, jadi untuk membaca tabelnya ini, membaca diagramnya ini harus bisa. Oke? Di sini kita mau mengubah ke dalam diagram garis. Nah, seperti tadi, kita tinggal ambil puncak-puncaknya aja gitu ya. Kalau ini diagram batangnya pasti begini tadi tuh. Tuh. Kita ambil puncaknya aja, terus kita hubungkan ke yang lain. Gitu. Oke? Nah, ini untuk diagram lingkaran. Kebetulan ini dalam bentuk persen. Bisa diubah juga dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk derajat. Contohnya ini dia. Jadi tadi itu pekerjaan orang tua atau wali siswa SMP K5 dalam bentuk derajat ya. Cara memperolehnya seperti ini. Kita harus tahu dulu jumlah total orang tuanya berapa. Berarti jumlah total orang tuanya 180. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk persen, berarti kita harus membandingkan jumlah yang mau kita cari dengan jumlah keseluruhan, kita kali dengan 100%. Kalau mau ke derajat berarti dikali 360 derajat. Ingat kalau persentase maksimalnya 100%, derajat maksimalnya 360 derajat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencari ini warna merah nih, berarti pegawai swasta ya. Ini yang warna merah ini berapa derajat sih? Kita lihat, swasta ada berapa? 47, berarti ini jadi 47 per jumlah keseluruhan 180, kemudian kita kali dengan 360 derajat. Kalau kita mau cari ke dalam bentuk derajat, ini tinggal coret-coret aja.
dapat 2, berarti ini jadi 94 derajat. 94 derajat. Nah, begitu caranya. Ya, jadi kalau nanti ketemu soal-soal seperti ini, lihat aja dia maunya apa. Dia maunya dalam bentuk persentase atau dalam bentuk derajat. Ingat pokoknya jumlahnya kalau persentase 100%, derajat 360 derajat. Oke? Oke, di sini ada data jumlah dokter spesialis yang bertugas di Provinsi Pulau Jawa. Buatlah piktogramnya katanya gitu. Kalau Jawa Barat ada 350, kalau DKI Jakarta 600, Jawa Tengah 130, Yogyakarta 150, Jawa Timur 450. Nah, katanya setiap gambar orang ini mewakili 50 dokter. Jadi untuk Jawa Barat ada berapa gambar? Kita bagi aja 50. 350 bagi 50 berarti ada 7 gambar. Kalau DKI Jakarta ada 12 gambar gitu ya, dan seterusnya. Nah, Miss, ini 130 berarti kalau satu orang 50 berarti kira-kira setengah lebihnya gitu ya. Setengah lebihnya gambar orang. Nah, kita lihat Jawa Barat berarti ada 7. Kalau Jakarta berarti ada 12. Kalau Jawa Tengah ada 2 gambarnya, terus ada satu lagi yang setengah gitu ya, karena ini 50, ini 50, 100 berarti ini 30 gitu. Kalau Yogyakarta 150 berarti ada 3. Kalau Jawa Timur 450 berarti ada 9. Nah, beginilah cara menyajikan data untuk diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Silahkan pahami kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komen. Pahami dengan baik. See you on our next video. Bye-bye.